Tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Daniel Dirgahayu dengan NIM 22110123100003, mahasiswa kimia angkatan 2023. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil praktikum metabolisme biomolekul saya tentang docking molekuler tanaman Arabidopsis thanalia dengan enzim fruktos 1,6 bifosfat dengan substrat fruktosa 6 fosfat. Berikut hasil yang didapatkan. Masuk pada bagian pendahuluan. Siklus Calvin adalah jalur fotosintesis penting yang terjadi di kloroplas tanaman, berfungsi untuk mengubah karbon dioksida menjadi senyawa organik yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Dalam siklus ini, enzim fruktos 1,6 bifosfat atau FBP1 memainkan peran esensial dalam tahap regenerasi ribulosa 1,5 bifosfat yang diperlukan untuk menangkap CO2 di langkah awal siklus Seng katalisis reaksi hidrolisis fruktosa 1,6 bifosfat menjadi fruktosa 6 fosfat dan fosfat anorganik. Reaksi ini sangat penting karena fruktosa 6 fosfat merupakan senyawa antara yang digunakan sintesis gula dan regenerasi akseptor CO2. Pada tanaman seperti Arabidopsis thanalia, FBP1 sangat penting untuk regulasi aliran karbon dalam siklus Calvin dan stabilitas fotosintesis, terutama di bawah kondisi fluktuatif seperti perubahan intensitas cahaya. Studi terhadap Arabidopsis thaliana telah mengungkapkan bahwa enzim ini diatur oleh faktor lingkungan dan sinyal metabolik untuk menyesuaikan aktivitas fotosintesis dengan kebutuhan energi tanaman. Regulasi ini memungkinkan tanaman mengoptimalkan efisiensi konversi karbon dan adaptasi terhadap lingkungan yang berubah. Kemudian masuk ke dalam tujuan percobaan. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk membuat model struktur 3D pada tumbuhan Arabidopsis thaliana menggunakan web server Swiss Model dan menentukan binding affinity dari modeling enzim dan substrat yang telah dibuat menggunakan aplikasi Pyrex. Manfaat percobaan ini adalah membuat model 3D enzim FBP1 pada Arabidopsis thaliana dapat membantu memahami struktur dan cara kerja enzim dalam fotosintesis, serta analisis binding affinity dengan Pyrex memungkinkan penilaian kekuatan ikatan enzim substrat yang bermanfaat untuk pengembangan tanaman dengan fotosintesis yang lebih efisien. Kemudian lanjut ke dalam metode kerja. Metode kerja dalam percobaan ini meliputi alat dan bahan. Yang pertama, pada bagian alat digunakan laptop, kemudian software Biopia dan software Pyrex. Bahan-bahan yang digunakan adalah file engine FBP1 fruktosa 1,6 bifosfat dan yang kedua adalah file substrat fruktosa 6 fosfat. Kita masuk ke dalam tahap atau langkah pengerjaan. Yang pertama adalah preparasi enzim. Enzim yang digunakan adalah fruktosa 1,6 bifosfat. Kemudian enzim tersebut dicari dalam web server Uniprot dengan memasukkan nama enzim kemudian nama tanaman. Di sini nama enzimnya adalah fruktosa 1,6 bifosfat dan nama tanamannya Arabidopsis thaliana. Kemudian dilakukan pencarian dengan mengklik search. Lanjut setelah diklik search akan terdapat beberapa macam pencarian yang telah dilakukan. Kemudian kita klik pada bagian fruktosa 1,6 bifosfat. Lanjut pada tahap ini kita lakukan klik download, kemudian dataset diset kepada entry dan format pada FASTA. Kemudian FASTA ini kita copy. Lanjut kita buka aplikasi Swiss Model, kemudian klik start modeling. Kemudian project title kita namakan enzim yang kita gunakan fruktosa 1,6 bifosfat Arabidopsis thaliana. Kemudian FASTA atau copy paste ke dalam target sequence. Setelah itu lakukan build model. Kemudian tunggu selama proses pemodelan, dan ini merupakan hasil pemodelan yang telah dilakukan di web server Swiss Model. Kemudian pada web server kita klik download files, kemudian klik PDB format. Setelah itu kita akan melakukan pencarian kepada substrat. Substrat yang digunakan adalah fruktosa 6 fosfat. Kemudian kita ketikkan dan kita klik kolom pencarian. Setelah itu akan terdapat pencarian yang kita cari. Kemudian kita klik fruktosa 6 fosfat dan masuk pada tampilan berikut. Kemudian kita lanjut klik download, kemudian kita klik 3D conformer, kemudian pilih file SDF, baru save. Kita lanjut kepada aplikasi Discovery Studio Visualizer atau Biopia. Buka aplikasi tersebut, maka tampilannya akan seperti berikut. Kemudian kita klik open, kemudian pilih file PDF format pada enzim yang telah kita lakukan
modeling pada server Swiss model. Kemudian kita klik chemistry, kemudian klik hidrogen, kemudian tambahkan hidrogen. Selanjutnya kita save as, kemudian ubah file save type menjadi protein data bank atau PDB, kemudian kita klik save. Kita lanjut pada aplikasi Pyrex atau kita lanjut pada metode docking. Pada metode ini tampilannya akan seperti berikut. Kemudian kita klik kanan pada blank page putih, kita klik load molekul. Setelah kita load molekul, kita pilih pada bagian PDB file yang telah kita save pada aplikasi Biovia. Kemudian kita klik auto dock, kemudian kita klik make makro molekul. Setelah itu tampilannya akan seperti berikut. Setelah itu kita akan klik open Babel, kemudian klik insert new item, kemudian masukkan substrat yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita pilih substratnya, maka tampilannya akan seperti berikut. Setelah itu klik nama substratnya atau rumus molekulnya, klik kanan, klik minimize all. Kemudian setelah proses minimize selesai, maka kita klik kanan kembali pada rumus molekul, kemudian klik convert all to auto dock ligand PDB QT. Setelah itu kita lanjut pada proses docking, kita klik Vina Wizard, kemudian klik forward, maka tampilannya akan seperti berikut. Kemudian kita klik maximize, kemudian kita klik forward, tunggu hingga proses selesai, dan kita akan mendapatkan binding affinity seperti pada gambar berikut ini. Kita lanjut kepada hasil dan pembahasan. Berdasarkan Swiss model yang telah dilakukan, sequence identity yang didapatkan adalah sebesar 88,44%. Sequence identity adalah tingkat kesamaan antara urutan protein yang tidak diketahui dengan struktur protein yang diketahui. Semakin tinggi nilai sequence, maka semakin akurat pemodelan yang dibuat. Pada gambar, menandakan bahwa struktur modeling memiliki kemiripan dengan struktur template. Kita lanjut pada Key-mean. Key-mean adalah fungsi penilaian gabungan yang dapat menentukan perkiraan kualitas absolut untuk seluruh struktur dan per residu asam amino berdasarkan satu model tunggal. Skor Key-mean aslinya berada dalam kisaran 0 sampai 1, di mana nilai 1 berarti baik serta akurat dalam mempresentasikan struktur modeling. Didapatkan pada percobaan ini Key-mean sebesar 0,80 yang menandakan bahwa Key-mean yang didapat mendekati nilai 1 yang mengasumsikan bahwa skor Key-mean yang didapatkan cukup baik. Kemudian kita lanjut kepada Z-score. Secara default nilai Key-mean dapat diubah menjadi Z-score untuk menghubungkan dengan apa yang kita harapkan dari struktur sinar X dengan resolusi tinggi. Pada gambar ini, posisi model tanda bintang merah dengan sebaran nilai Z. Tanda bintang merah masih berada pada daerah Z-score kurang dari 1, artinya model masih cukup baik, dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian kita masuk kepada Ramanchand plot, di mana titik-titik yang tersebar di area berwarna hijau gelap dan terang menunjukkan residu yang berada pada sudut torsi yang diizinkan atau allow regions. Berdasarkan pengamatan visual yang dilakukan, sebagian besar residu berada dalam area hijau yang menunjukkan bahwa model ini umumnya memiliki konformasi sudut torsi yang diperbolehkan dan sesuai dengan struktur sekunder yang diharapkan. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa pemodelan menunjukkan kualitas yang baik. Kemudian kita lanjut kepada mole probability result. Mole probability skor yang dihasilkan sebesar 1,10. Skor mole probability adalah kombinasi log weighted dari class skor, persentase Ramachandran yang tidak disukai, dan persentase Rothamer rantai samping yang buruk. Skor ini menunjukkan satu nilai yang diharapkan untuk menggambarkan resolusi kristalografi. Jika struktur model mempunyai skor mole probability lebih rendah dibanding resolusi kristalografi sebenarnya, maka secara kualitas model tersebut dikatakan lebih baik daripada struktur rata-rata pada resolusi itu. Skor berkisar antara 0 yang terbaik dan 5 yang terburuk. Dapat dilihat pada percobaan, mole probability score adalah 1,10 yang mengindikasikan bahwa struktur modeling cukup baik. Kemudian kita lanjut, berdasarkan Ramanchand plots, protein mempunyai kualitas struktur yang baik jika residu asam amino secara umum lebih banyak pada daerah favorite dibandingkan outliers. Gambar ini menunjukkan bahwa model 1 memiliki daerah favorite sebesar 94,80% dan daerah outliers sebesar 0,67%, yang artinya model tersebut mengindikasikan bahwa pemodelan yang telah dilakukan sangat baik. Kita masuk kepada class score,
yang merupakan ukuran dari clashes atau tabrakan antar atom yang seharusnya tidak terjadi dalam model struktur protein. Clash score yang didapat pada percobaan ini adalah 0,24 yang menandakan struktur modeling yang telah dilakukan cukup baik. Kita masuk pada C beta deviation adalah ukuran dari penyimpangan pada atom karbon beta di dalam model yang ditandai dengan adanya rantai samping. Dapat dilihat bahwa C beta deviation yang dihasilkan adalah sebesar 5, yang menandakan struktur modeling ini cukup baik di mana terjadi sedikit penyimpangan pada atom karbon beta di dalam model. Bad bonds adalah ikatan antar atom yang memiliki panjang menyimpang jauh daripada nilai yang diharapkan atau nilai ideal. Bad bonds yang didapatkan pada percobaan ini adalah sama dengan 6, yang menandakan struktur modeling ini cukup baik di mana terjadi sedikit panjang ikatan yang menyimpang di dalam model. Kita masuk pada bad angles yang menunjukkan adanya sudut ikatan antar atom yang berada di luar rentang normal. Bad angles yang didapatkan pada percobaan ini cukup besar, yaitu sebesar 75, yang menandakan struktur modeling kurang cukup baik di mana terjadi cukup banyak sudut ikatan antar atom yang berada di luar rentang normal di dalam model. Selanjutnya kita masuk kepada binding affinity yang merupakan nilai kestabilan kompleks yang terbentuk antara ligan dan akseptor. Dapat dilihat pada percobaan ini nilai binding affinity yang didapatkan sebesar min 5,9 kilokalori per mol. Dari hasil yang didapatkan menunjukkan seberapa kuat ligan dapat berikatan dengan target. Kemudian nilai negatif menunjukkan interaksi antara ligan dan target semakin stabil dan kuat. Berdasarkan nilai binding affinity yang didapatkan, maka enzim dengan substrat pada docking yang telah dilakukan menunjukkan interaksi yang sangat kuat dan sangat stabil. Kesimpulan yang dapat diambil adalah hasil modeling enzim fruktosa 1,6 bifosfat menggunakan Swiss model diperoleh sequence identity sebesar 88,44%, yang berarti bahwa model tersebut mirip dengan yang sebenarnya serta kualitas model cukup baik dibuktikan dengan nilai K-min, Z-score, mol probability, dan Ramachandran plot yang memenuhi persyaratan indikasi baik. Binding affinity hasil docking enzim fruktosa 1,6 bifosfat dengan substrat fruktosa 6 fosfat sebesar min 5,9 kilokalori per mol, yang berarti interaksi antara ligan dan target atau reseptor bersifat stabil, spontan, dan kuat. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang menjadi acuan dalam pembuatan video kali ini. Sekian dari saya. Apabila terjadi banyak kesalahan dalam pembuatan video ini, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.